إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجهم وذريته وأحبتهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فبلا حضر كبر من اسم قدر الجيلاني وإمة الأربعة رضي عنهم سبحان حضرة جميع الكرم من الدين القرية جبر رسول وما حولها. فبلا حضرة الحبيب المقدر السقال عبد الرحمن أسلم رسول وسنقل قدس الله سررهم من درجات سسرتهم سبحان حضرة جميع المحسنين المسجد والتقوى والمدرسة السنة السلفية والبنات والمدرسة هذا ونسل الدين وعلى الشباب والمعهد بالرياء ومجمع القرآن وعطيه والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين والمسؤولين أن ندرس ونقل بنا سبقنا بالإيمان ثم نحن الذي جميع من القراء ورواتهم ودروهم من جميع المكر القرآن وقارب لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرآن وسن سيدنا الشيخ محمد الرنامين قدس الله سره ولدرجات رسالتهم ثم نحن الذين أرشدنا الزبر سوى الشيخ رحمه وسلسلتهم ثم نحن الذين أمنا بالله تريد من سني باشا محمد النبي ينجي وأسلم وفرد سلسلتهم ثم نحن الذين أرحم من حضر هذا المجلس وسن أبائنا وأمتنا جدتنا جدتنا وشيخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ishrun عن النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الظل المعصية إلى عز الطاعة أغناه الله تعالى من غير مال وأيده من غير جند وأعزه من غير عشيرة. Melanjutkan pada makalah yang ke-24. Setelah kemarin makalah yang ke-23 kita sudah membahas terkait tentang sandang, pangan, dan papan, yang semua itu diadopsi oleh, yaitu program pemerintah, yang mana agama kita Islam sudah menjelaskan terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui sandang, pangan, papan, kemudian makalah yang ke-24 ini menerangkan tentang kaya, kuat, dan menang. Apa sih hakikat dari kekayaan itu? Apa sih hakikat dari kekuatan itu? Siapa? Kharaja, yang keluar, minadzullil ma'siyah, minadzulli dari kehinaan, al-ma'siyati dan yang maksiat.
ila izzit ta'ah, ila izzit ta'ati, ke menuju kemuliaan ketaatan. Bagaimana sabda Nabi? Aghnahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ia kaya. Aghnahu, maka akan menjadikanhu kepada orang tersebut yang meninggalkan kemaksiatan. Siapa yang menjadikan Allah ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kaya min ghairi malin, tanpa harta benda. Jadi kekayaan yang hakiki ialah bukan orang yang mempunyai harta benda banyak melimpah, orang yang berapa luas ladangnya, berapa tebal sertifikatnya, berapa banyak aset saldo ATM-nya. Bukan itu, akan tetapi sabda Rasulullah ialah orang yang meninggalkan kehinaan dari kemaksiatan. Jadi yang mana biasanya ia itu melakukan kemaksiatan, tidak taat kepada Allah, tidak pernah menyembah Allah, selalu berbuat melanggar syariat. Dia menuju ketaatan atau kemuliaan ketaatan kepada Allah. Dan disitulah hakikat dari kekayaan yang mana aghnahu Allah ta'ala min ghairi malin, maka Allah akan menjadikan ia kaya tanpa harta. Selanjutnya yaitu wa ayyadahu, dan kuat min ghairi jundin, dari atau tanpa bala tentara. Min ghairi jundin, tanpa selain tentara. Wa a'azzahu, dan Allah akan memenangkan ala aduwihi, atas musuhnya, min ghairi ashiratin, yaitu tanpa teman atau bala tentara. Sebab apa? Binasrillahi ta'ala, sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang saya gembar-gemburkan, yang saya bilang testimoni, yang saya bilang adalah yang mana semua keadaan yang membuat kita itu tidak nyaman, baik dari segi keluarga, ekonomi, kehidupan, entah kita pekerjaan dan sebagainya, itu semua dikarenakan dosa-dosa kita. Mulai dari akhir Ramadan kemarin kami sampaikan, dan inilah poinnya, yaitu kekayaan yang hakiki, kekuatan yang hakiki, dan kemenangan yang hakiki. Yang dimaksud dari sabda Rasulullah ialah orang yang sudi meninggalkan kemaksiatan dan melakukan taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan 3 sifat yang terpuji. Apa itu? Ia kaya tanpa harta, sebab mempunyai hati yang tenang walaupun tanpa kekayaan.
Sekarang banyak orang yang tambah kaya tapi tambah tidak tenang. Contohnya rumahnya tambah gembok, tambah pagernya tambah tinggi, masih enggak tenang lagi, tambah security masih ngontak ngantuk, tambah anjing yang jaga. Berarti menunjukkan tidak ada ketenangan. Beda dengan orang yang taat kepada Allah, biarpun katakan rumahnya reot, rumahnya enggak pernah dikunci. Karena apa? Dia merasa, jangan salah, Allah memberikan jalan rezeki itu bukan hanya dari satu sumber saja. Delalah tandurannya jambu panen, sadol, nah itu juga bagian dari jalan rezeki. Delalah ada tamu datang membawakan beras, gula, kopi, minyak goreng, itu juga bagian rezeki. Berarti tidak melulu hanya satu jalan saja atau satu gaji itu saja. Sebelumnya pernah kita bahas bahwasannya rezeki itu bukan hanya sekedar materi, termasuk harmonis dengan keluarga, anak, istri, itu juga bagian dari rezeki. Diberi kesehatan, itu juga bagian dari rezeki. Makanya jangan kita mengkerdilkan pikiran kita bahwasanya rezeki itu berupa materi. Wah, kita tidak akan tenang hidupnya. Jadi seperti itu kita harus membuka cakrawala pemikiran kita bahwasannya kehidupan yang kita alami dikatakan mungkin belum mapan, yang sewu ngapunten, belum sejahtera, belum bahagia. Jangan kita pandang keadaan yang kurang nyaman, tapi pandanglah rahmat Allah begitu luas yang ditebar di alam semesta ini. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih besar daripada permasalahan hidup kita ini. Makanya harta, kekayaan yang hakiki ialah ketenangan hati. Nah, ketenangan hati ini bisa didapat apabila kita mau meninggalkan kemaksiatan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berkaitan dengan ibaratnya rezeki. Belum lagi nanti berkaitan dengan omongan orang di sana, omongan yang kurang baik-baik, entah itu ghibah atau fitnah, sudah tidak ngefek. Karena apa? Hatinya ini sudah tenang, hatinya sudah netral. Terserah kamu mau bicarakan saya, ya terserah, tidak ngefek bagi saya. Karena ketika seseorang memuliakan orang lain, belum tentu Allah akan memuliakan, bisa jadi menghinakan. Begitu juga sebaliknya, ketika ada seseorang menghinakan orang lain, belum tentu Allah akan memandang hina, bisa jadi memandang mulia. Jadi semua itu sudah tidak ngefek. Ibaratnya itu ibaratnya kejadian yang kita alami sehari-hari. Kayak contoh mungkin kejar-kejar bank. Contoh, ada angsuran bank, wis jatahin bayar, belum ada. Nah, ini kan merasa tertekan, merasa seakan-akan ini adalah titik penghabisan, yang mana kalau nggak bayarin nanti bagaimana. Itu semua aslinya tidak ada. Bukan berarti kita menafikan angsurannya tetap wajib dibayar, tapi perasaan itu
hanya sekedar ibaratnya niku napa? Rasa jeruk nipis. Jeruk nipis niku rasanya begitu. Rasanya bagaimana kalau kecut? Coba dengan bayangkan jeruk nipis diperes terus diombe, dirasa-rasa, rasanya itu ngilu kecut nih. Nah, begitulah kehidupan kita. Padahal kita nggak minum jeruk nipis loh, tapi ada rasa di sini. Nah, itulah kehidupan. Nah, makanya agar supaya hati kita tenang, tidak ngefek dari omongan orang lain, cacian makian orang lain, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti akan membuat hati kita netral. Di samping itu, ketika kita sudah bertobat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, kan belajar hati kita untuk menerima apa yang semua terjadi itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, ketika kita mendengar mungkin